Bahkan penahanan BTM justru bisa dimainkan Egy dan Khozinuddin dalam tanda kutip ya, untuk membangun opini di luar sidang untuk memperoleh dukungan moral, opini dan politik terhadap gugatannya. Walaupun opini seperti itu tidak boleh mempengaruhi hakim dalam mengadili suatu perkara, tetapi secara tidak langsung opini seperti itu tetap penting. Jadi saya juga bisa bertanya, apakah penahanan BTM hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara, ataukah memang sedari awal para pengacaranya tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan. Prof. Yusril ini, jadi dia menuliskan sesuatu seolah-olah dia tidak tahu informasi belakang layarnya. Kira-kira begitulah. Karena itu dia hanya menulis apa yang seharusnya dalam hukum itu, yaitu das solemn. Seharusnya begini, seharusnya begitu ya. Seharusnya nggak perlu khawatir, serahkan pada pengadilan. Padahal pertanyaannya adalah ini kan masalah yang sesungguhnya bisa ditebak hasilnya. Maka berarti kasus ini nggak main-main, karena mereka tidak ingin berlanjut. Karena kalau berlanjut, it will be dangerous. I don't know exactly. Mungkin, ya kan, akan berbahaya. Bagi siapa ya? Nggak tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini kita membahas ada tanggapan atau tulisan Yusril Iza Mahendra. Tapi memang baiknya Sobat RH sekalian membaca persis tulisan Yusril ya, ketimbang membaca beritanya, karena kalau beritanya itu kadang-kadang hanya mengambil sepotong-sepotong, tapi kita bacakan yang sepotong. Dan saya merasa berkepentingan juga membacakan apa yang dituliskan oleh Yusril Iza Mahendra secara lebih lengkap dan jelas ya, agar jangan sampai kemudian kita merasa menzalimi ya, seseorang seolah-olah itu semua tanggapan Yusril, tapi itu hanya bagian ya secara keseluruhan ya. Oke, coba kita lihat ya. Di sini dituliskan soal Yusril Iza Mahendra akui ada kesan pemerintah main kekuasaan saat hadapi Bambang Trimulyono. Kita lihat ya, coba. Warta Ekonomi Jakarta, hanya berjarak 10 hari sejak pengajuan gugatannya tentang dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Trimulyono ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik di Cyber Barreskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan agama tanggal 14 Oktober 2022. Karena keadaan inilah membuat Egy Sujana dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum Bambang memutuskan untuk mencabut gugatan yang sebelumnya diajukan klien mereka ini. Menanggapi hal tersebut, advokat akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Iza Mahendra mengatakan ia menyayangkan mengapa polisi menahan Bambang Tri dalam dugaan melakukan tindak pidana pencemaran agama. Walaupun penahanan ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan bukannya hukum dalam menghadapi Bambang Trimulyono, jelas dia. Jadi yang memang agak beratnya adalah kalau kita baca keseluruhan komentar Yusril itu kelihatan gini. Satu sisi dia ingin menggunakan rasionalitas hukumnya ya, karena dia paham betul mana yang benar mana yang tidak. Tapi di sisi lain sebagai part of government sekarang ini dia juga harus berhati-hati ya menyampaikan kritik itu. Bagaimana caranya keyakinan hukum dia sampai, karena itu ada kredibilitasnya, tetapi pemerintah merasa tidak tersakiti atau tidak terhunjam jantungnya gitu, kira-kira begitu. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Presiden Jokowi menurut Yusril mulai SD, SMP, SMA dan ijazah UGM yang dijadikan syarat maju pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan. Padahal putusan hukum yang inkrah van Gewisde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting. Bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas, kata Yusril. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti tambahnya. Jadi dalam analisisnya Yusril mengatakan semestinya polisi tidak usah menahan Bambang Tri ketika sedang mengajukan gugatan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putus
kita nanti putusan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, jelas dia. Di sisi lain sebaliknya juga semestinya para pengacara Bambang Tri tidak mengemukakan alasan karena Bambang Tri ditahan sehingga sulit mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian mencabut gugatan. Sebagai pengacara mestinya mereka memberi advis kepada BTM agar meneruskan gugatan. Ibarat kata pepatah, berjalan harus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi, kata dia. Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan putusan yang adil. Beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian, jangan ditekan-tekan apalagi diintimidasi. Maunya begitu ya. Sahabat semua ya. Jadi can we tell the truth ya? The problem is ya, can we tell the truth ya? Luar biasa. Oke, coba saya ingin membacakan apa Sobat RH sekalian, coba kita bacakan. Kita bacakan apa yang sesungguhnya ditulis oleh Yusril Iza Mahendra persisnya ya. Karena kalau kita cuma baca sepotong-sepotong dari pemberitaan, saya khawatir kita tidak bisa menangkap apa yang dituliskan Yusril secara lengkap. Nah, agak panjang tulisannya ya. Jadi saya harus bersabar sedikit. Dia tulisnya di Bogor 29 Oktober 2022. Saya diberikan oleh Ahmad Hosinuddin tulisan ini. Tapi saya kira ini tulisan yang sudah dikirim kemana-mana ya. Oke, judulnya adalah, jadi biar kita agak fair, kita bacakan secara lebih lengkap ya ini ya. Saya menyayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Jokowi oleh Yusril Iza Mahendra. Oke. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian mau mendengarkan soal ini lebih sabar ya. Agak panjang tulisannya ya. Oke, mudah-mudahan lebih sabar ya. Oke, saya menyayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Jokowi oleh Yusril Iza Mahendra. Sejak 2 hari yang lalu, saya sungguh menyayangkan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus ijazah palsu Jokowi oleh para pengacara Bambang Tri Mulyono BTM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 27 Oktober. Sebaliknya juga saya menyayangkan mengapa polisi menahan BTM dalam dugaan melakukan tindak pidana pencemaran agama, walaupun penahanan ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan bukannya hukum dalam menghadapi BTM. Jadi imbang ya, sesalkan dua-duanya. Sementara semua orang tahu BTM menggunakan Egy Sujana dan Ahmad Hosinuddin sedang menggugat ijazah Jokowi ke PN Jakarta Pusat. Penahanan BTM ini pula yang dijadikan Egy dan Hosinuddin sebagai alasan untuk mencabut gugatan. Menurut mereka sebagai pengacara, mereka susah mengumpulkan bukti-bukti untuk memenangkan gugatan sebab BTM ditahan polisi dan tidak bisa dikunjungi. Padahal BTM lah menurut mereka yang mempunyai akses kepada saksi-saksi dan bukti untuk dihadirkan dalam persidangan. Dengan dicabutnya gugatan, maka ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan. Padahal putusan hukum yang inkrah van Gewisde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Oke. Para pendukung dan simpatisan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media, termasuk para pejabat pemerintah, pejabat struktural dan dosen UGM serta sahabat, teman seangkatan dan handai taulan Jokowi yang menyatakan mereka menjadi saksi ijazah Jokowi asli. Sebaliknya juga BTM dan para pendukungnya tidak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada untuk terus melancarkan serangan bahwa Jokowi adalah penipu dan ijazahnya palsu. Tanda kutip ya, dengan bukti-bukti versi mereka tentunya. Tetapi semua pernyataan itu hanyalah bagian dari pembentukan dan penggalangan opini belaka. Dari sudut
hukum, pernyataan-pernyataan itu tidak ada bobot dan nilainya, kecuali keterangan itu diucapkan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Oke. Saya teringat suatu ketika ada sekelompok pengacara yang menamakan dirinya 100 pengacara reformasi dipimpin Suhana Nata Wilana menggugat keabsahan berhentinya Presiden Soeharto ke PN Jakarta Pusat. Mereka mendalilkan bahwa berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR tidak sah. Akibatnya kedudukan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto juga tidak sah. Polisi zaman B.J. Habibie waktu itu tidak menangkapi Suhana dan kawan-kawan dengan macam-macam alasan pidana. B.J. Habibie juga berkata kepada saya, biar pengadilan memutuskan sah atau tidaknya Soeharto berhenti. Dan sah atau tidaknya dirinya menjadi presiden menggantikan Soeharto. B.J. Habibie berkata demikian kepada saya di Binagraha dalam kedudukan sebagai asisten saat ini Deputi Mensesnek yang melaporkan adanya gugatan itu. Saya sendiri dipanggil PN Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan bagaimana proses berhentinya Soeharto dan bagaimana prosesnya B.J. Habibie menggantikannya sebagai presiden. Kebetulan saya merupakan salah seorang saksi sejarah atas terjadinya peristiwa peralihan kekuasaan tahun 1998 itu. Setelah sidang berlangsung cukup lama, PN Jakarta Pusat akhirnya memutuskan menolak gugatan 100 pengacara reformasi. Dalam pertimbangan hukumnya, PN Jakarta Pusat menyatakan proses berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR dan pengucapan B.J. Habibie sebagai presiden pengucapan sumpah B.J. Habibie sebagai presiden menggantikannya adalah sah menurut hukum. Karena belum ada MK waktu itu ya. Saya bertanya kepada Suhana apakah akan banding. Dia bilang tidak, perkara selesai dan inkra van Gewisde. Akibat putusan itu saya sempat mengolok-olok Ali Sadikin. Sekarang Pak Ali tidak bisa lagi ngomong Soeharto berhenti tidak sah. Ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lagi pula omongan seperti itu tidak ada gunanya. Kalau Pak Ali masih tetap ngomong berhentinya Soeharto tidak sah, maka itu artinya Pak Harto masih tetap presiden. Kalau Pak Harto masih tetap presiden, beliau bisa berbuat apa saja terhadap anggota petisi 50. Apa begitu maunya Pak Ali? Ali Sadikin nampak merenung. Saya berpendapat adanya putusan pengadilan terhadap kasus kontroversial itu sangat penting agar ada kepastian hukum. Karena itu saya menyayangkan mengapa polisi menahan BTM ya. Walaupun dasar penahanannya seperti saya katakan tadi tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, tetapi kesan pemerintah main kekuasaan menghadapi BTM sulit dihindari ya. Lagi pula penahanan bahkan pemenjaraan tidak akan membuat BTM menjadi jera. Kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah diungkapkan BTM melalui bukunya Jokowi Undercover yang membuatnya masuk penjara. Setelah keluar penjara, BTM mulai lagi dengan serangan yang sama terhadap Jokowi. Tapi paling tidak kalau dihukum 2 atau 3 tahun ke depan kan aman lah sampai akhirnya masa pemerintahan ya. Satu-satunya cara mengalahkan BTM adalah dengan mengajukan bukti-bukti surat, tertulis, rekaman, foto dan sejenisnya. Keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang memberikan keterangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk membantah bukti-bukti yang diajukan oleh BTM dan para pengacaranya. Percayakan kepada majelis untuk menilai semua bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dengan seluas-luasnya untuk akhirnya memutuskan gugatan dikabulkan atau ditolak. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis tentu akan mengemukakan dasar-dasar hukum putusan dan menilai alat-alat bukti yang dihadirkan. Penggugat dan tergugat dengan jernih dan mengambil putusan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Dia bicara tentang das sollen seharusnya, tapi das seinnya kadang-kadang tidak. Kini penahanan BTM justru dimanfaatkan oleh BTM dan pengacaranya Egy dan Khosinuddin untuk dijadikan alasan mencabut gugatan. Alasannya sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan karena BTM sedang dalam tahanan dan sulit ditemui. Alasan ini pun terkesan aneh juga. Pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan semua bukti yang membuatnya hakul yakin akan memenangkan gugatan sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Mereka pasti tahu ketentuan hukum acara perdata, siapa mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Bukan Jokowi dan para pengacaranya yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli dan tidak palsu. BTM dan para pengacaranya lah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi mulai SD, SMP, UGM adalah palsu. Kalau bukti-bukti masih sulit dikumpulkan dengan alasan apapun, termasuk yang punya akses terhadap data dan saksi hanyalah penggugat prinsipal, dalam hal ini adalah BTM,
Lazimnya seorang pengacara tak akan berani mendaftarkan gugatan seperti itu ke pengadilan. Kalau masalah BTM ditahan dan tidak bisa hadir ke pengadilan, mestinya tidak masalah. Bukankah dia sudah menunjuk Egy dan Khosinuddin untuk mewakili dirinya? Bahkan penahanan BTM justru bisa dimainkan Egy dan Khosinuddin dalam tanda kutip ya, untuk membangun opini di luar sidang untuk memperoleh dukungan moral, opini dan politik terhadap gugatannya. Walaupun opini seperti itu tidak boleh mempengaruhi hakim dalam mengadili suatu perkara, tetapi secara tidak langsung opini seperti itu tetap penting. Jadi saya juga bisa bertanya, apakah penahanan BTM hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara, ataukah memang sedari awal para pengacaranya tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan. Jadi pada hemat saya semestinya polisi tidak usah menahan BTM ketika dia sedang mengajukan gugatan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putusan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Sebaliknya juga semestinya para pengacara BTM tidak mengemukakan alasan karena BTM ditahan sulit mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian mencabut gugatan. Sebagai pengacara mestinya mereka memberi advice kepada BTM agar meneruskan gugatan. Ibarat kata pepatah, berjalan harus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi. BTM juga harus dengan kesatria menerima apapun putusan pengadilan nantinya, gugatannya dikabulkan atau ditolak dengan segala implikasinya. Begitu pula Jokowi. Jadi begitu pula Jokowi ya. Hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai dan bermartabat. Kita tidak perlu berkelahi di jalanan atau saling serang menyerang di media sosial tanpa kesudahan. Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan putusan yang adil. Beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian. Jangan ditekan-tekan apalagi diintimidasi. Alangkah baiknya juga jika Presiden Jokowi mengatakan kepada publik misalnya, saya tahu ada yang menggugat saya ke pengadilan dan menuduh ijazah saya palsu. Saya telah menunjuk pengacara untuk mewakili saya di pengadilan. Sebagai presiden walaupun gugatan ini ditujukan kepada saya pribadi, saya mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus gugatan ini berdasarkan hukum dan keadilan untuk akhirnya nanti memutuskan apakah ijazah saya asli atau tidak. Mari kita tunggu putusan pengadilan. Jika ada ucapan Presiden Jokowi seperti itu, orang akan makin menghormati beliau dan menganggap beliau sebagai seorang negarawan sejati. Tapi tidak ada. Tapi sayang, BTM ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Sayang pula Egy dan Khosinuddin mencabut gugatan yang telah memasuki persidangan itu. Akhirnya hukum tidak menjalankan fungsinya untuk memberi kata putus terhadap sebuah persoalan yang dipertikaikan. Sementara kontroversi politik akan terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Bogor 29 Oktober 2022. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu yang dituliskan persisnya oleh Yusril Iza Mahendra ya. Tulisannya biar saya bacakan secara lengkap agar tidak ada hal-hal yang terpotong. Dan Prof Yusril ini jadi dia menuliskan sesuatu seolah-olah dia tidak tahu informasi belakang layarnya. Kira-kira begitulah. Karena itu dia hanya menulis apa yang seharusnya dalam hukum itu, yaitu das sollen. Seharusnya begini, seharusnya begitu ya. Seharusnya nggak perlu khawatir, serahkan pada pengadilan. Padahal pertanyaannya adalah ini kan masalah yang sesungguhnya bisa ditebak hasilnya. Simple sesungguhnya. Tinggal pertanyaannya, ada nggak itu barang? Kira-kira begitulah kalau bahasa umumnya. Ada nggak itu barang? Kalau barang itu kagak ada, ya kemana-mana pun kita nggak akan berani menghadapi proses, ya kan? Karena kalau kita menghadapi proses, maka kita harus berbekal sebuah bukan hanya keyakinan, tapi fakta yang kita sendiri yang tahu. Misal saya digugat orang ya mengenai sesuatu yang saya memang lakukan. Saya mungkin bisa membohongi orang, tapi begitu sampai pada pembuktian kan susah saya mengelak misalnya. Nah, jadi saya pun kena paham waham Yusril juga, tidak ngomong apa adanya secara terus terang. Jadi kalau misalnya ada pihak yang tidak menginginkan kasus ini berlanjut, maka ya berarti kasus ini gak main-main. Karena mereka tidak ingin berlanjut. Karena kalau berlanjut it will be dangerous. I don't know exactly. Mungkin ya kan akan berbahaya. Bagi siapa ya? Gak tahu kita. Oke ya.
kita bacakan ya, J-Bay. Konten batiknya udah hampir 2 tahun belum ada konten baru. Iya, saya bacain kritik, tapi sebenarnya ketika saya baca komentar ini saya bacain kritik juga ya. Teguh Santoso, sejak awal kasus ijazah palsu Pak Jokowi sudah final. Bahkan dengan dicabutnya gugatan oleh kuasa hukum menandakan jika kasus ini tidak pernah ada. Apalagi alasan pencabutan sangat tidak masuk akal. Nggak jelas juga maksudnya apa yang dikatakan oleh Teguh Santoso ini ya. Prof Yusril juga perlu ingat kenapa juga waktu sidang pertama nggak datang. Kalau memang benar kan bisa menuntut balik. Jangan bicara hukum relativitas tapi hukum yang hakiki yang memenuhi rasa keadilan. Kemudian jangan dibandingkan dengan Nabi apalagi. Tolong Pak Yusril bantu dong menyelesaikan masalah ini biar lebih jelas palsu atau asli, jangan sampai ngambang Pak. Ini negara hukum atau negara kekuasaan Bung ya. Oke, apalagi ya. Ini kritik saya ya. Konten pun nyeleneh Bung Refli, ini nyelenehnya di mana? Hakul yakin bahwa ijazah SD, SMP, SMA tidak ada. Kita nggak bisa juga mengatakan iya dan tidak. Intinya adalah yang ingin saya katakan tidak ada penyelesaian. Jadi ibarat permainan sepak bola, pertandingan itu belum diadakan. Mungkin karena keburu maghrib, keburu hujan dan lain sebagainya ya. Ya saudara sekalian, selanjutnya bisa dibaca ya. Nah ini jawaban Hauzinuddin. Lumayan juga ya, dia justru menyarankan Yusril Iza Mahendra atau siapapun yang peduli untuk ajukan gugatan class action soal ijazah palsu Jokowi atau mendorong DPR RI dan DPD RI menjalankan fungsinya. Oke. Jadi ini tanggapan untuk tulisan Profesor Yusril Iza Mahendra berjudul "Saya menyayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Jokowi" oleh Ahmad Hauzinuddin, advokat kuasa hukum Bambang Tri Mulyono ya. Jangan lupa Mulyono nama kecil Jokowi, Hari Mulyono adik ipar Jokowi yang dilibatkan dalam kasus ini. Kemudian Mulyono Bambang Tri Mulyono adalah penggugat. Kami menyadari keputusan untuk mencabut gugatan perdata perkara ijazah palsu Jokowi tidak mungkin memuaskan seluruh pihak. Bahkan di internal kami, tim kami juga dinamikanya sangat panas. Ada sebagian advokat yang berpandangan untuk tetap melanjutkan kasus apapun konsekuensinya. Walau pandangan yang terus maju ini juga didasari keyakinan perkara tetap akan dikalahkan, baik ditolak bahkan putusan tidak dapat diterima NU. Namun yang berpandangan untuk melanjutkan kasus dasarnya bukan keyakinan akan kemenangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik. Kalau sudah sampai putusan baik di NU atau ditolak, kewajiban lawyer sudah ditunaikan. Namun mayoritas anggota tim lawyer lebih memikirkan kepentingan hukum klien. Ya ini jangan sampai kalah atau NU karena sebab problem pembuktian yang menyebabkan BTM tidak dapat menggugat kembali. Pilihan mencabut gugatan bukanlah pilihan ideal, namun saat ini kami pandang yang paling rasional. Jadi kalau menunggu Bambang Tri bebas, nanti malah hukumannya diperlama agar dia tidak mengajukan, paling tidak sampai habis masa pemerintahan Presiden Jokowi, baru dia kemudian bebas ya. Soal penilaian kami tidak profesional karena tidak mempersiapkan bukti-bukti dan saksi sebelum menggugat ke pengadilan. Kami serahkan itu sepenuhnya kepada publik. Dalam acara podcast DRH Channel, penulis sudah sampaikan bahwa ada 2 tipe kantor lawyer, yaitu pertama, menguasai seluruh bukti asli dan akses terhadap saksi dengan menggunakan hak retensi pada bukti-bukti yang diserahkan klien. Kedua, cukup dengan kopi bukti, sementara bukti asli dan saksi-saksi nanti dihadirkan pada saat agenda pembuktian. Setidaknya dengan demikian ada kepercayaan klien terhadap lawyer, begitu juga sebaliknya. Jadi sobat era sekalian, beda sama di MK ya. Kalau di MK itu full disclosure. Jadi dia betul-betul semuanya disampaikan di tahap awal, semua bukti dan saksi. Kami kuasa hukum BTM tidak dibayar menjalankan kuasa atas dasar kepercayaan dan tidak pernah menduga BTM akan ditangkap Bareskrim Polri. Mengingat kami bukan hanya sekali menggugat Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2021 lalu kami juga pernah ajukan gugatan yang terdaftar dengan nomor 266
dengan penggugat Muhyiddin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi. Pada gugatan ini klien kami aman, tidak ditangkap sampai ada putusan di PN Jakarta Pusat ya, karena tidak not necessary untuk ditangkap ya. Namun untuk gugatan kali ini kami tidak menduga BTM akan ditangkap. Tanggal 3 Oktober 2022 kami mengajukan gugatan, tanggal 13 Oktober 2022 BTM dicokok Bareskrim dan tanggal 14 Oktober 2022 ditahan di rutan Bareskrim hingga saat ini. Kami setuju dengan pandangan Prof. Yusril dengan dicabutnya gugatan ini. Masalah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA memang menjadi menggantung. Tidak termasuk ijazah S1 UGM karena klien kami hanya menggugat ijazah SD, SMP, dan SMA. Akhirnya kasus ini liar karena tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan. Padahal putusan hukum yang inkrah van Gewisde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting. Bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menjadi menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti ya. Oke. Tetapi kami sendiri tetap akan mengajukan gugatan lagi setelah proses pidana terhadap klien kami tuntas. Kami ingin berkonsentrasi dulu pada kasus pidananya dulu, juga membela Gus Nur yang juga menjadi tersangka karena masalah yang sama ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan ya. Saya tahu juga sobat era sekalian, tidak seperti ya lawyer yang dibahas ya, yang kelas atas dengan bayaran mahal ya. Tetapi mereka betul-betul lebih banyak membela orang dengan tanpa bayaran. Dan yang mereka bela adalah para aktivis ya, orang-orang yang memang diperlakukan tidak adil, paling tidak dalam persepsi sebagian masyarakat ya. Kami sangat menghormati bahkan mengakui reputasi seorang Profesor Yusril Iza Mahendra. Penulis secara terpisah pernah beberapa kali rapat di kantor beliau di kota Casablanca saat persiapan uji Perpu Ormas di mana beliau saat itu menjadi kuasa hukum HTI ya. Jangan lupa, it was 2017 before Yusril Iza Mahendra join Jokowi's administration ya. Melalui pertemuan itu, penulis dapat menilai kapasitas dan kualitas beliau sebagai advokat, khususnya sebagai ahli hukum tata negara. Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa kami tugaskan dimensi kepentingan hukum gugatan kami bukanlah ansih untuk BTM, karena seluruh rakyat Indonesia juga berkepentingan untuk mendapatkan kepastian apakah ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi asli atau palsu. Palsu ya. Kalau saja Presiden Joko Widodo mengikuti arahan Profesor Amin Rais, datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli SD, SMP, dan SMA, maka kasus selesai. Masyarakat juga tidak perlu berspekulasi tentang keabsahan jabatan presiden yang ikut mendaftar ke KPU pada tahun 2019 yang lalu. Sayangnya lagi-lagi hal itu tidak dilakukan oleh presiden karena sikap presiden yang tak datang pada sidang tanggal 18 Oktober lalu juga memiliki andil menggantung masalah ini. Kembali ke soal pencabutan gugatan, kepentingan soal apakah Presiden Joko Widodo memiliki ijazah asli ataupun bukanlah kepentingan BTM seorang, sehingga bukan hanya BTM yang berkewajiban membuktikannya di pengadilan. Segenap rakyat juga berkepentingan agar tidak ada legacy noda sejarah yang diwariskan pada generasi selanjutnya. Karena itu, mohon izin kami juga menyarankan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra dan siapapun rakyat yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan class action. Atau kalaupun itu tidak ditempuh, sebaiknya kita segenap rakyat berjuang bersama-sama untuk mendorong agar DPR dan DPD menyelesaikan perkara ijazah palsu ini melalui mekanisme politik. Kita dorong DPR dan DPD RI menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Ya, kalau penyelidikan itu oleh DPR, tetapi DPD paling tidak melakukan hak pengawasannya ya. Dan pengawasannya itu nanti diberikan kepada DPR agar DPR mau mengajukan hak-haknya. Jadi sobat era sekalian ya, itu hal yang perlu kita pahami ya, hal yang perlu kita pahami. Itu tadi ya jawaban dari Husainuddin, dan justru dia menyarankan agar Yusril juga mengajukan gugatan class actions kepada siapapun. Jadi ya, memang ini bukan masalah pribadi Bambang Tri. Ini adalah soal bernegara, soal kita semua, dan bukan soal pribadi.
Kadang-kadang orang mengatakan, waduh dendam pribadi dan lain sebagainya. Enggak. Ini once again soal yang terkait dengan kehidupan atau praktik bernegara. Nah, harusnya dari awal saya mengatakan ya, instead of mengorbankan masyarakat ya dengan resiko ditangkap, ditahan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ini bisa diambil alih DPR dan atau DPD. Jadi DPR bisa menggunakan hak angketnya, DPD bisa melakukan hak pengawasannya. Jadi kalau DPR yang berinisiatif, DPR kemudian menggunakan hak angketnya, melakukan penyelidikan terhadap hal ini, dan kalau ditemukan bahwa itu memang terkait dengan ijazah palsu, atau katakanlah menggunakan ijazah orang lain misalnya, maka bisa ditingkatkan dengan hak menyatakan pendapat, sampai kemudian proses pemakzulan atau impeachment. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh DPD, maka hasil pengawasan DPD itu dilaporkan kepada DPR, dan DPR juga bisa melakukan atau menjalankan atau menggunakan hak-haknya. Mulai dari hak menyatakan pendapat sampai kemudian impeachment. Jadi mulai dari hak angket ya, menyatakan pendapat dan impeachment. Jadi sobat era sekalian, masalah ini tidak gaduh di tepi jalan ya, tetapi diangkat dalam forum yang betul-betul terhormat, yaitu forum politik DPR DPD, dan dalam konteks ini DPR dan DPD memiliki kemampuan untuk dalam tanda kutip memaksa para pihak datang dan mengajukan bukti-bukti sehingga tidak liar. Oke, orang mengatakan itu Bambang Tri mencari sensasi, mungkin juga. Tetapi bagaimana kalau apa yang dikatakannya itu benar, karena dia tidak hanya sekedar bergosip, tapi dia juga menulis buku. Dan kalau kita melihat misalnya tanggapan istana ya, yang begitu heboh ya dengan kasus ini, misalnya mulai dari mengeluarkan testimoni dari teman-teman Presiden Jokowi, reuni ya, testimoni guru-guru SMA, testimoni teman-teman SMA, teman-teman SMP, bahkan kepala sekolah SD Presiden Jokowi. Maka kan hal yang paling kita khawatirkan adalah kasus ini benar adanya. Ya, coba saya bacakan sobat era sekalian, komentar sobat RH ya. RH aneh, katanya hanya kritik penguasa, tapi lawyer BTM dikritik dan dikomporin juga, egois, takut kalah dan lain-lain, sampai-sampai Egi S dan terima mengkritik RH di banyak podcast. Kenapa RH ngetawain BTM dan GN karena ditahan kemarin? Apa maksudnya? Nggak jelas. Nggak jelas saya. Nggak jelas ya. Oke. Kalau salah Bambang ditangkap aja. Tapi kalau benar dan tak dihukum, bisalah syarat ijazah ditiadakan dalam melamar kerja masuk pegawai negeri atau swasta. Kalau orang waras pasti mengatakan ijazah itu palsu. Lihat fotonya saja kan beda jauh. Aktor yang mendorong pakai ijazah palsu itu siapa dulu dong? RH sering lupa diri apa lagi? Ya sobat era sekalian, coba kita kembali ya kepada bagaimana teori bernegara, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini secara bermartabat ya. Oke. Testimoni orang-orang yang mengaku teman dan guru Jokowi sangat berlebihan, menambah kecurigaan kalau ijazah Jokowi palsu. Oke, nggak perlu kita ngata-ngatain ya. Pokoknya yang penting adalah bagaimana kita berpendapat ya. Subhanallah, assalamualaikum Pak. Kami percaya Bambang Tri akan menang. Makan gaji buta DPR dan DPD ya. Kalau Pak Jokowi nggak mau kasih ijazah aslinya, masyarakat akan menggunakan ijazah palsu. Yusril kan pengacara yang menangin Jokowi di MK 2019. Enggak juga ya. Jadi Anda jangan terlalu mudah menerima informasi yang misalnya gini, Yusril menangin MK pada Pilpres 2019. Jangankan Yusril yang duduk di sana, anak yang baru lulus S1 aja menang. Kenapa begitu? Karena proses pembuktian di MK sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin klaim dari Sabang sampai Merauke
tapi diberikan waktu untuk membuktikan hanya dalam jangka waktu 1 hari, 1 kali 24 jam lah ya, walaupun sampai subuh-subuh. Ini kan nggak masuk akal. Jadi hukum acara MK ya tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara material. Karena itu kalau ada pilpres maju ke MK, hakul yakin saya pasti ditolak. Karena kalau dikabulkan maka akan terjadi chaos, dan jangan-jangan kalau memang pemilu itu masif sekali kecurangannya ya, maka tidak akan pernah sampai ke MK. Kita sudah berdarah-darah di lapangan. Tapi ada juga kecurangan yang masif yang kita tidak berdarah-darah, yaitu kecurangan yang sulit dibuktikan. Misalnya keterlibatan aparat ya dalam hal perubahan-perubahan suara di tingkat atau jenjang pemilihan ya. Dan itu sudah rahasia umum, semua kita tahu sebenarnya. Cuma unfortunately kita kan nggak bisa ngomong apa adanya. Sebagai contoh, ketika tim Prabowo mengungkapkan keterlibatan state aparatus, mana ada yang berani bersaksi. Nah, dalam benak saya ya, dalam kasus Bambang Tri ini, kalaupun kasus dilanjutkan, maka tidak akan ada berani juga yang bersaksi. Jadi nama-nama yang disebut Bambang Tri itu belum tentu dia mau bersaksi, nggak akan berani. Seandainya ya bahwa gugatan ini secara material barangkali mencemaskan istana. Tapi kalau gugatan secara material tidak mencemaskan istana, ya santai. Seperti gugatan sebelumnya di mana penggugatnya ya dicuekin saja. Karena Egy Sujana CS melakukan gugatan yang dari sisi hukum dan hukum tata negara tidak mungkin dikabulkan. Karena bukanlah kewenangan pengadilan negeri untuk kemudian memberikan putusan-putusan yang terkait perintah kepada presiden atau perintah kepada DPR untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena ini adalah putusan hukum tata negara. Nah, kalau kita bicara tentang hukum tata negara, ada mekanismenya sendiri yang diatur di konstitusi ya. Jadi, Sobat Era sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita mencerdaskan bangsa ya. Berhentilah kalau kita saling menghina ya, saling memojokkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bagaimana kita mengkaji masalah ini dan untuk mencerdaskan rakyat. Catatan-catatan baik kepada Yusril maupun kepada lawyernya Bambang Tri ya. Oke. Dan Sobat RH juga harus paham. Jadi yang kita permasalahkan adalah aspek publik ya, public aspect ya. Jadi kalau kita misalnya, kita tidak perlu mengkritik pribadi orang, tetapi aspek publik. Jadi gugatan ini walaupun judulnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum PMH, yaitu dalam dimensi perdata, tetapi materinya materi publik. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang nggak paham ya. Di video kemarin ketika RH ngomong Bambang Tri dan Gus Nur, oke apa sih? Jangan lupa ngopi bang, ngobrol perkara iman. Oh ngobrol perkara iman itu sama ini ya, sama Ustadz Dery ya. Ngobrol perkara inspirasi, ngobrol perkara ijazah, ngobrol perkara integritas ya, ngobrol perkara intim dan lain sebagainya. Saya ingin kita coba melihat beberapa polling yang pernah kita buat ya, sekedar untuk mengingatkan kembali polling-polling tersebut. 2 hari saja, ada banyak sekali perkembangan yang sayang sekali ya kalau tidak kita update ya. Dan Sobat Era sekalian pun barangkali pengen terus-menerus update. Jadi polling terakhir yang kita adakan ketika Hosinuddin datang adalah, apakah Anda setuju pencabutan gugatan Bambang Tri soal ijazah palsu di pengadilan? Setuju 19%, tidak setuju 78%, ragu-ragu 3%. Jadi intinya memang Sobat Era sekalian menginginkan agar terus kasus ini ya, saya pun pengen terus juga kasus ini seperti Yusril, agar ada kepastian ya. Walaupun maybe there must be something behind yang kita tidak paham. Makanya saya katakan 3 skenario yang sering saya ulang-ulang. 1, tercapai kesepakatan dalam tanda kutip ya, amicable settlement dengan Bambang Tri atau pengacaranya ya, istana. Yang kedua, it could be ya, there was an intimidation ya, intimidasi terhadap either Bambang Tri or
pengacaranya, dan yang ketiga adalah memang ini adalah bagian dari taktik dan strategi. Nah, kita tidak tahu jawaban yang benar apa, karena tentu yang paham dan tahu adalah Bambang Tri sendiri dan lawyernya. Kita hanya bisa menduga-duga what happened ya, what is something behind ya, apa yang terjadi sesungguhnya kita nggak ngerti. Oke, Sobat RH sekalian, itu saja Sobat RH sekalian. Kita lanjutkan dengan isu-isu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.